Cristiano Ronaldo dikabarkan menuntut Juventus atas gajinya yang belum dibayar. Juventus merupakan eks-klub Ronaldo pada periode musim tahun 2018 sampai tahun 2021. Mengutip kabar dari La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo telah memutuskan untuk melanjutkan tindakan hukum terhadap Juventus. Bintang asal Portugal itu menghabiskan 3 tahun di Turin, dan kali ini menuntut pembayaran bersih sebesar 19,9 juta euro atau sekitar 326 miliar rupiah. Nilai itu adalah yang dijanjikan oleh Juventus ketika dia setuju untuk menunda gajinya selama bulan-bulan awal pandemi COVID-19. Juventus mampu mengalahkan Lazio 3-1 di kandang. Kemenangan ini membawa si Nyonya tua ke puncak klasemen Serie A. Juventus menjamu Lazio di Allianz Stadium pada laga lanjutan Liga Italia, Sabtu, 16/9 malam WIB. Tuan rumah mampu unggul 2 gol di babak pertama. 2 gol Bianconeri lahir melalui Dusan Vlahovic di menit ke-10 dan Federico Chiesa di menit ke-26. Selepas jeda, Lazio sempat menipis ketinggalan dari tembakan Luis Alberto di menit ke-65. Juventus bisa merespon untuk kembali menjauh 2 menit kemudian. Vlahovic bikin brace setelah kembali mencetak gol di menit ke-67. Juventus mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membawa Juventus ke puncak klasemen dengan 10 angka. Sementara, Lazio di urutan ke-15 dengan baru meraih 3 angka. Juventus sudah mampu mencetak gol ketika laga baru berjalan 10 menit. Umpan silang Manuel Locatelli bisa disambar Dusan Vlahovic menjadi gol. Pada menit ke-14, Vlahovic hampir mencetak gol keduanya di laga ini. Namun, sundulannya menyambut sepak pojok masih melambung. Juventus bisa mencetak gol kedua di menit ke-26. Tusukan Adrien Rabiot melahirkan bola liar yang bisa disambar oleh Federico Chiesa menjadi gol. Lazio yang tertinggal 2 gol berusaha merespon. Namun, upaya mereka memangkas skor tak membuahkan hasil hingga turun minum. Skor 2-0 untuk Juventus menutup babak pertama. Selepas jeda, si Nyonya tua langsung menebar ancaman. Tendangan bebas Chiesa bisa disambut oleh sundulan Rabiot. Usaha Rabiot tapi masih bisa ditepis Ivan Provedel. Setelah itu, Lazio yang menguasai jalannya laga. Upaya mereka menipiskan ketinggalan berbuah hasil di menit ke-65. Luis Alberto mendapatkan bola di depan kotak penalti usai build-up Juventus tak cukup baik. Tembakannya dari luar kotak penalti bersarang ke pojok kiri gawang Wojciech Szczesny. Juventus hanya butuh waktu 2 menit untuk membalas gol ini. Umpan panjang Weston McKennie menemui Vlahovic. Vlahovic bikin brace setelah tembakannya dari tepi kotak penalti tak kuasa dibendung Provedel. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga. Juventus mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Manchester United kalah lagi. Bermain di kandang sendiri, MU dipermalukan Brighton dengan skor akhir 1-3. Pertandingan Liga Inggris antara MU vs Brighton berlangsung di Old Trafford, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, malam WIB. MU tertinggal 3 gol lebih dulu usai dibobol Danny Welbeck, Pascal Gross, dan Joao Pedro. Sedangkan satu-satunya gol balasan setan merah dicetak oleh pemain pengganti Hannibal Mejbri. Dengan hasil ini, Manchester United sudah 2 kali kalah beruntun usai tersungkur di kandang Arsenal sebelum jeda internasional. Ini menjadi kekalahan ketiga MU hanya dalam 5 pertandingan pertama. Alhasil MU kini melorot ke peringkat 12 klasemen usai baru mendulang 6 poin. Sedangkan Brighton menembus peringkat ketiga dengan perolehan 12 poin. Gusto berbicara tentang keputusannya gabung Chelsea terkait kompetisi, emosinya setelah meninggalkan Lyon, respons para fans, dan banyak lagi. Pada Januari tahun 2023, Chelsea mengontrak pemain tim nasional Prancis U21 itu dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro. Namun, ia menghabiskan 6 bulan terakhir musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Lyon. Meskipun ia bermain 61 kali untuk All, banyak yang terkejut bahwa ia memutuskan untuk bergabung dengan Chelsea mengingat persaingan dengan Reece James dan kurangnya pengalaman. Dengan cedera yang dialami James, Gusto mendapatkan posisi sebagai bek kanan. Ia juga berbicara tentang reaksi para penggemar Lyon setelah kepergiannya. Ketika ditanya tentang keputusannya untuk bersaing langsung dengan James, ia berkata,
saya tidak bodoh atau gila. Saya tahu sebelum datang bahwa Rhys James adalah salah satu pemain terbaik di posisinya. Kami bergaul dengan sangat baik. Ia sering berbicara dengan saya. Kami berada di sebuah klub besar, harus ada pemain bagus di setiap posisi. Alasan saya memilih Chelsea adalah karena saya memiliki rencana. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ketika ditanya tentang reaksi para penggemar Lyon terhadap lulusan akademi yang meninggalkan klub, bek Chelsea ini mengatakan, "Tidak adil, saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan adalah itu menyakitkan. Kami adalah anak-anak muda, kami tumbuh di Lyon, dan kami selalu mencintai klub ini, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan." Ketika saya, Castello, dan Bradley pergi, itu merespons sebuah rencana, sebuah ambisi. Sama sekali tidak ada yang menentang All. Borussia Dortmund akhirnya menang juga musim ini. Sempat tertinggal, Die Borussen comeback untuk menang 4-2 di markas Freiburg. Pada pertandingan yang dihelat di Europa Park Stadion, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, malam WIB, Freiburg tertinggal duluan oleh gol Mats Hummels pada menit ke-11. Freiburg berbalik unggul di masa injury time babak pertama lewat Lukas Höhler dan Nicolas Höfler. Tapi, Dortmund bangkit di babak kedua untuk membuat 3 gol. Donyell Malen membuat skor jadi 2-2 pada menit ke-60 sebelum 2 gol di 5 menit akhir laga dari Hummels dan Marco Reus memastikan 3 angka untuk Dortmund. Pasukan Edin Terzic itu berada di posisi ke-9 dengan 6 poin dari 4 laga, selisih 4 angka dari Bayer Leverkusen di puncak klasemen Bundesliga. Freiburg di posisi ke-7 dengan 7 poin. Dortmund membuka skor pada menit ke-11 lewat tandukan Hummels meneruskan umpan silang Julian Brandt. Setelah itu Dortmund berupaya menambah gol tapi beberapa kali upaya malah gagal. Sementara, Freiburg mulai berani menekan pertahanan Dortmund untuk mencari gol penyama kedudukan. Freiburg menyamakan skor pada menit pertama injury time ketika Lukas Höhler menyundul bola crossing Vincenzo Grifo yang mengarah ke pojok kanan gawang Gregor Kobel. 3 menit berselang Freiburg malah berbalik memimpin 2-1, kembali dari situasi bola mati. Grifo mengirimkan bola dari free kick yang disundul Höfler. Masuk di babak kedua, Dortmund berupaya mengejar ketertinggalan. Mereka bisa menyamakan skor pada menit ke-60 berkat gol Donyell Malen. Malen meneruskan umpan tarik Niklas Füllkrug dengan sepakan yang menjebol gawang Freiburg. Freiburg kehilangan Höfler yang mendapat kartu merah pada menit ke-82 dan itu dimaksimalkan Dortmund yang berbalik unggul 3-2 pada menit ke-87. Hummels mampu muncul dari kerumunan untuk menyepak bola dengan kaki kirinya, meneruskan situasi bola mati. Dortmund memastikan kemenangan 4-2 lewat gol Reus pada menit ke-95 yang menyepak bola umpan Marius Wolf di kotak penalti.